Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Senang kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah secara online. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memelihara kita dalam segala kesusahan-kesusahan kita. Sepanjang bulan ini kita akan tetap membahas tentang beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakannya. Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Mari kita tetap tekun dan setia dalam mengiring Tuhan dan belajar mengerti kehendak-Nya, Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan dari Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di minggu yang cerah hari ini. Mari kita siapkan hati kita sama-sama angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan apapun yang terjadi saat ini, biarlah ya saudara-saudara tahu keadaan COVID ini, tapi kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Beri kekuatan buat kita karena kita percaya Allah kita itu sungguh dahsyat. Amin. 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 Mari kita angkat pujian ini. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita sungguh dahsyat, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Allah kita sungguh dahsyat. Amin. Dia sungguh baik bagi hidup kita. Amin. Yang hati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia mati bagiku.
Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita karena Dia sungguh baik. Amin. Tuhan kita sungguh baik. Amin. Mari saudara-saudara, kita persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan
Engkau baik, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu Yesus. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus Kristus, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, glory bagi nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Bapa, saat ini ya Tuhan, dalam keadaan apapun yang sedang terjadi Tuhan, biar kami boleh semakin kuat di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak menjadi lemah Tuhan. Apapun permasalahan yang sedang dihadapi Tuhan, baik itu keluarga, baik itu rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, atau apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam. Dan Engkau ya Tuhan yang akan senantiasa menuntun hidup kami Tuhan. Engkau ya Tuhan yang akan senantiasa ya Tuhan memegang tangan kami Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kami boleh semakin jadi orang yang kuat. Kami boleh menjadi orang yang semakin setia dan melekat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau ya Tuhan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Buka mata, telinga, dan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mampu mencerna Tuhan, untuk kami boleh mampu memahami Tuhan apa yang akan disampaikan melalui firman-Mu ya Tuhan hari ini Tuhan. Buka Tuhan setiap hati kami, biar hidup kami juga boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya yang mau mendengar firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi, Shalom. Kembali Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Kami bersyukur karena tidak ada tantangan bagi physically kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada tantangan, kesulitan bagi kami ya Tuhan, seperti mungkin orang-orang lain di tempat-tempat yang sulit untuk mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, berikan kepada kami mata hati yang cerah, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan kami izinkan Roh Kudus Engkau memberikan penerangan dalam setiap kehidupan kami. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu, hamba-Mu, juga seluruh sidang jemaat-Mu. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Sungguh Tuhan, biar Engkau memberikan pewahyuan yang baru atas setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melanjutkan serial kita tentang perumpamaan yang kita pelajari sepanjang bulan ini. Hari ini saya memberikan judul khotbah yang ada yaitu sebagai anak bapa. Saya ambil dari perumpamaan anak yang hilang dari Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Saya harus baca semua supaya kita ini bisa mengikuti alur cerita yang ada pada saat ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki.
kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Haleluya. Pembacaan kita pada malam hari ini sebetulnya berbicara tentang sikap Tuhan terhadap orang yang berdosa. Ayah di dalam perumpamaan ini adalah menggambarkan, semua kita tahu, menggambarkan soal Bapa di surga. Dan anak, baik yang sulung yang bungsu, menggambarkan buat kita sekalian sebagai orang-orang yang berdosa. Nah, setiap perumpamaan itu bisa merupakan satu gambaran yang besar, sehingga kita ini bisa memakai itu atau melihat itu dari sudut yang berbeda. Bisa kita berbicara tentang pertobatan, bisa berbicara tentang dosa, bisa berbicara tentang pengampunan kalau kita membaca perumpamaan kali ini. Tapi saat ini kita akan melihat dari satu sisi yang lain, yaitu dari sisi status atau identitas kita sebagai anak Bapa. Berapa banyak di antara kita yang yakin bahwa kita adalah anak Bapa? Silahkan angkat tangan, walaupun saya tidak melihat. Biar malaikat yang mencatat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini saya mau soroti dari sudut tentang kita. Pembicaraan tentang kita. Kenapa?
Saudara, paling tidak ada dua alasan saya ingin menyampaikan ini pada khotbah pada hari ini. Yang pertama, karena predikat sebagai anak Bapa itu menurut saya cukup penting atau sangat penting dikenakan di dalam kehidupan kita. Karena banyak hal Alkitab mencatat tentang predikat kita sebagai anak Tuhan. Bisa berbicara bahwa kita ini sebagai pengikut Kristus, tentara Kristus. Ada yang menyebut kita ini sebagai domba, Tuhan itu gembala. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita ini berbicara tentang Dia sebagai Bapa. Ini cukup penting karena kita melihat doa Bapa kami, bagaimana Tuhan juga mengajari kita berkata Bapa kami yang di surga. Ya, Dia tidak berkata gembala kami yang di surga, enggak. Dia tidak berkata, oh raja kami, walaupun dia raja, tapi dia mengajar kepada kita, Bapa kami yang di surga, satu relationship yang kuat. Itu sebabnya saya mau menyoroti akan hal ini melalui identitas kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, sebetulnya saya melihat sekali banyak gap di antara anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya sebagai anak Bapa dengan perilakunya sebagai anak Bapa. Ada satu perbedaan yang besar sekali. Banyak orang hanya mengaku dia sebagai anak Bapa atau anak Tuhan, tetapi perilakunya tidak seperti anak Tuhan yang firman Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita akan melihat sekarang beberapa hal yang saya ingin bahas. Apa itu artinya menjadi anak Bapa? Mengapa kita harus menjadi anak Bapa? Dan bagaimana caranya kita ini bisa menjadi anak Bapa? Dampak praktisnya apa di dalam kehidupan kita? Mari kita akan melihat yang pertama. Apa artinya menjadi anak Bapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti dari menjadi anak Bapa itu artinya kita itu sangat berharga dan kita itu sangat dikasihi oleh Bapa surgawi. Kita ini precious dan kita ini love oleh Bapa kita. Bagi semua kita yang mempunyai anak, saya percaya bahwa anak itu adalah sangat berharga. Betul ya? Kalau sampai anak itu sakit itu rasanya lebih baik saya saja yang sakit. Berapa banyak di antara kita yang bekerja keras. Supaya apa? Supaya anaknya bisa sekolah. Supaya apa? Supaya anaknya bisa bersuka cita. Karena apa? Mereka adalah anak-anak yang sangat berharga. Dan anak-anak yang dikasihi. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kisah perumpamaan anak yang hilang itu, si bungsu mengalami kesulitan yang besar. Karena hartanya sudah habis. Dan dia dengan gontai pulang dengan satu pemikiran, aku mau menjadi karyawan saja. Dia berkata tadi, dia sudah merasa bersalah, berdosa. Dia sudah kehabisan akan hartanya. Dan ketika dia mau makan makanan babi saja tidak diizinkan. Dia ingat karyawan bapaknya di rumah, makanannya banyak. Kemudian dia memutuskan untuk pulang, tetapi bukan menjadi anaknya. Dia mau pulang melamar kerjaan kepada ayahnya. Karena sungguh dia sudah habis-habisan. Nah Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-20 dikatakan, ketika dengan gontai anak itu pulang dari jauh dan bapaknya melihat. Kita melihat bapaknya lari mengejar dia, merangkul dia, mencium dia. Alkitab berkata itu filia, sesuatu yang dilakukan berkali-kali, pelukan yang erat yang diberikan kepada anaknya. Karena apa? Karena anaknya itu adalah orang yang dikasihi dan orang yang dicintai dan orang yang sungguh sangat berharga buat hidup si bapak ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun masih jauh, Alkitab berkata di ayat yang ke-20, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Padahal saya percaya saudara, si anak mungkin masih bau kandang babi, belum mandi,
Dan Alkitab berkata, dia suruh kepada karyawannya, beri kepada anakku ini jubah yang terbaik, kenakan cincin, kenakan sepatu, dan sembelih lembu tambun, dan kita akan bersuka cita. Bapa sangat mengasihi akan anak-anaknya. Bapak Ibu, saya percaya kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Bapa sangat mengasihi hidupmu dan hidupku. Dan kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita ini adalah kasih yang sempurna. Amin. Kita memiliki Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna. Maksudnya apa? Bukan karena kesalahan kita atau perbuatan buruk yang kita kerjakan kemudian kasih Tuhan berkurang dalam hidup kita. Atau sebaliknya karena kita berbuat baik, selalu menyukakan hati Tuhan, hidup soleh, kemudian kasih Tuhan bertambah di dalam kehidupan kita. Tidak. Kasih Tuhan itu sempurna, tidak terpengaruh oleh kejahatan, kejelekan hidup kita, kekurangan hidup kita, atau oleh karena kebaikan, karena kesalehan hidup kita. Saya tidak mengajarkan hyper grace, tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan mengasihi kita itu secara sempurna, tidak mengurangi dan tidak menambahi kasihnya apapun keadaan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah artinya menjadi anak Bapa. Itu sebabnya yang kedua, mengapa penting kita menjadi anak Bapa? Bapak Ibu, jawabannya sangat sederhana, bahwa setiap orang, setiap manusia itu di dalam jiwanya selalu ada keinginan untuk bisa diterima, keinginan untuk bisa dicintai, untuk bisa dihargai sebagai seorang pribadi. Setiap manusia mau menjadi somebody, bukan nobody. Tetapi perhatikan, kita menjadi anak Tuhan itu by grace. Banyak orang ingin menjadi somebody dengan kekuatannya sendiri. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita mengupayakan dengan kekuatan kita, pasti 3 hal ini terjadi. Kalau engkau berhasil, maka engkau akan menjadi sombong. Yang kedua, kalau engkau gagal, pasti engkau menjadi orang yang minder. Atau mungkin yang ketiga, kita sukses, berhasil, bisa menjadi sesuatu yang kita mau, pasti hidupmu akan mengalami kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Berapa banyak dengan kekuatan manusia bisa mengumpulkan hartanya, dan setelah hartanya terkumpul malah gak bisa tidur, saudara. Berapa banyak orang yang berusaha untuk tampil menjadi populer, ya, menjadi kelihatan ganteng, bisa menjadi kelihatan cantik. Dan setelah semuanya itu terjadi, mungkin disuntik, operasi plastik dan lain sebagainya, akhirnya juga ketakutan. Karena apa? Nanti makin lama juga pasti akan makin melorot, saudara. Karena itu kekuatan manusia. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau menjadi sukses karena apa? Karena engkau pandai, engkau pintar, sekolah sampai doktor, sampai profesor mungkin, saudara ya. Tapi kalau itu dihasilkan dengan kekuatan sendiri, saya mau beritahu, kau akan gelisah, akan takut dan khawatir. Karena apa? Satu kali juga nanti akan pikun. Kita ini punya pelayanan nursing home. Saya perhatikan Bapak Ibu, 80% lagu-lagu yang kita nyanyikan itu sama. Sudah hampir 5 tahun. Itu firman Tuhan yang dibacakan juga sama, 80% sama, cuma dirubah-rubah sedikit. Karena kita tahu, kita melayani mungkin secara physically orang pikun. Kita melakukan itu karena kita tahu sebetulnya yang dibutuhkan adalah jiwanya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita ini penting menjadi anak Bapa? Karena itu, karena status kita, karena kebutuhan jiwa kita, itu akan dipenuhi oleh Bapa yang di surga. Nah saudara, jangan usaha sendiri menjadi dasar dari setiap capaian kita.
Hal yang sama untuk perkara-perkara rohani. Saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita akan melakukan pekerjaan Tuhan, dasarnya bukan usaha manusia, tetapi anugerah yang datang di dalam kehidupan kita. Semua karena anugerahnya. Lalu apa yang menjadi dampak praktis? Hal yang ketiga yang mau saya sampaikan dengan cepat, konkretnya bagaimana? Implikasinya bagaimana di dalam kehidupan kita? Menjadi anak Tuhan, yang pertama, kita akan memiliki atau harus memiliki hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur yang besar kita berikan kepada Tuhan, bukan karena upah, tetapi kita tahu karena anugerah. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu Saudara bekerja, ya toh, kita bekerja setiap minggu mendapatkan gaji. Apakah Bapak Ibu akan terima kasihnya nggak habis-habis kepada bagian payroll? Oh, thank you dikasih. Enggak, kita biasa saja, bukan? Bahkan mungkin jarang kita berkata thank you kepada bagian payroll. Kenapa? Karena kita sudah bekerja. Itu upah namanya. Ya dong, nggak pernah kita mencium kakinya, nggak pernah kita puji-puji dia sebagai orang baik, karena dia cuma membagikan jatah Bapak Ibu. Tetapi kalau anugerah berbeda. Anugerah selalu berkata atau berhubungan dengan sesuatu yang tidak layak untuk kita terima. Itu sebabnya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan semua karena anugerah. Makanya saya heran kalau ada anak-anak Tuhan yang berkata aku ini anak Tuhan, tapi mulutnya tidak pernah mengucap syukur, hatinya tidak pernah menyembah kepada Tuhan. Makanya di depan tadi saya sampaikan, ini penting karena seringkali pengakuan kita sebagai anak Tuhan tidak sebanding dengan cara atau perilaku kita sebagai anak Tuhan. Apapun yang terjadi, Alkitab berkata, tetaplah mengucap syukur karena yang terjadi pada hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, implikasinya apa dalam hidup kita? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mudah dihancurkan hidup kita karena kritikan orang atau bahkan karena pujian orang. Kita tidak menjadi mudah tergelincir, jatuh kepada kesombongan atau jatuh kepada keminderan. Karena tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menjadi kuat, benturan apapun. Dan kita selalu tahu Roma 8:28 mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Dan yang ketiga, dampak praktis yang kita akan buat itu akan membuat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua memiliki motivasi yang kuat untuk taat sampai akhir. Amin. Itu yang membuat kita bersukacita dan terus berjuang, bukan karena takut kita dihukum, tetapi karena cinta kita kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang taat, kita menjadi orang yang setia, kita menjadi orang yang bergairah, kita menjadi orang yang menjadi berkat. Bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan, tetapi karena Dia sudah mengasihi kita, karena cinta kita kepada Tuhan yang Tuhan sudah memberikan cinta kepada kita. Nah, sekarang bagian yang terakhir yang saya mau rangkum dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini. Perhatikan baik-baik. Saya yakin saudara akan menjadi orang yang semakin cinta kepada Tuhan Yesus kalau saudara tahu bagaimana proses ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, menjadi sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, si bungsu tadi ketika dia datang, si bapaknya itu lari memeluk dia dan merangkul dia. Dan Alkitab berkata, si bapak itu berkata, ambilkan jubah, ambilkan cincin, pakaikan kasut atau sepatu. Kemudian sembelihlah lembu yang tambun, itu yang terbaik menurut saya. Itu semua kan kos, saudara. Itu semua kan ada nilainya. Saya percaya kasih yang sacrifice, kasih yang berkorban. Sampai si anak sulungnya itu menjadi marah.
Nah, saudara, saya mau beritahu kepada saudara, mungkin kita tidak terpikir akan hal ini. Sebetulnya, siapa yang berkorban dalam kasus anak bungsu ini? Siapa yang berkorban? Semua kan, itu kan diberikan itu kan mahal. Baju yang bagus, cincin yang bagus, sepatu yang bagus, lembu yang tambun, itu kan mahal, saudara. Pertanyaan saya, siapa yang berkorban? Ada yang tahu? Saya rasa yang berkorban adalah si sulung, saudara. Kita ingat ya, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-12, pada waktu si anak itu minta jatah warisannya, di ayat yang ke-12, Alkitab berkata si bapak itu membagi. Ya, zaman dulu bagiannya kalau anak sulung dapat 2/3, kalau anak bungsu dapat 1/3, gitu. Sepertiganya sudah dijual, dihabiskan. Berarti yang tersisa di situ itu milik siapa? Milik si sulung, bukan? Dan ketika anak bungsu itu datang kembali, itu lembu, itu sepatu, cincin maupun jubah, sebetulnya itu miliknya si sulung. Itu sebabnya, saudara, Alkitab mencatat si sulung marah, nggak mau masuk. Dia berkata, ada apa ini? Ya, karena apa? Hartanya dipakai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pelajaran yang rohani. Ini kisah mengisahkan tentang kehidupan anak-anak manusia. Ya, tetapi sebetulnya siapa si sulung di dalam firman Tuhan? Setiap kali saya merenungkan hari ini, saudara, saya melihat Tuhan Yesus itu luar biasa. Si sulung itu, Alkitab berkata, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah si sulung yang berbeda dengan si sulung yang ditulis di perumpamaan ini. Si sulung yang di perumpamaan ini marah, tidak bisa menerima adiknya. Bahkan dia sebetulnya tidak mencari adiknya, dia ada di mana. Dia cuma dengar, dia tidak cari, dia tidak peduli. Anak yang kurang ajar, gitu. Bapaknya masih hidup, minta warisan, tak kurang ajar. Seperti dia mendoakan supaya bapaknya cepat mati. Tetapi Yesus kita adalah dia si sulung dari Bapa. Saya mau kasih 2 ayat yang terakhir supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana firman Tuhan memandang Yesus atau menulis Yesus itu menjadi yang sulung di antara kita. Roma 8 ayat yang ke-29 berkata seperti ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi apa? Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua, ayat yang kedua kita akan melihat di Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah anak sulung yang sejati, yang berbeda dengan perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus itu. Kita bersyukur kalau dalam perumpamaan ini anak sulung tidak care kepada adiknya. Tetapi Yesus sangat care buat hidupmu dan hidupku. Dia mati di atas kayu salib supaya engkau dan saya mengalami pemulihan dan bisa kembali kepada Bapa. Mari kita tidak meragukan akan kasih Bapa. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Kalau ada persoalan dalam hidup, saya mau beritahu saudara, pandang kepada salib Kristus. Salib yang penuh kasih itu. Dia sayang kepada kita, supaya kita kembali sadar identitas kita adalah sebagai anak-anak Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nyanyikan pujian yang berkata,
ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hadiah kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kembali kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Bapa. Dengan cara kami memandang kepada salib-Mu, memandang kepada kasih-Mu, memandang kepada anugerah-Mu, kami akan kuat bersama Engkau ya Tuhan, berjalan meniti kehidupan rohani ini. Terima kasih untuk segala didikan, bahkan terima kasih untuk segala pujian, kemuliaan yang Kau berikan Tuhan Yesus di dalam perjalanan rohani kami. Hari ini kami tahu kasih Bapa ajaib dan luar biasa. Tuhan begitu mengasihi kehidupan kami, dan melalui Engkau ya Tuhan Yesus, kami boleh menerima anugerah, sukacita, kekuatan yang besar itu. Hamba-Mu berdoa, kalau hari ini ada orang-orang yang merasakan kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau dikuatkan kembali. Sebab Bapa sayang kepadamu, Bapa mengasihi akan hidupmu. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pemandangan Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya kuatkan dan kokohkan, teguhkan. Jangan merasa sendiri, tetapi Tuhan menyertai kehidupan kita. Betapa engkau dan saya menjadi orang yang berbahagia karena kita dicintai dan dikasihi Tuhan. Teguhkan, tetapkan hatimu di dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjagai, memelihara kehidupan anak-anak-Mu, sebab kasih-Mu itu sempurna di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap hati anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam perjalanan rohani yang ada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom buat semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Senang sekali bisa beribadah bersama. Kita ada kebaktian Wastu siang ini jam 1.30, diadakan secara online juga. Terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Dan kita ada kebaktian House of Sacrifice. Sore ini diadakan secara online via YouTube jam 2 siang. Mari kita doakan, ikuti bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kita juga ada kebaktian JKI Penuai Wollongong. Diadakan secara online via YouTube pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus jam 2 siang. Terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan.
Kita ada offering, tibanya saat kita akan membawa persembahan dan persepuluhan. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita berdoa. Silakan transfer ke account gereja. Indonesian Christian Fellowship, BSB 082332, account 8359400914. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk hidup kami yang sedang Kau tuntun setiap keluarga di tempat ini ya Bapa. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk makanan, untuk shelter, untuk kesehatan yang sudah Kau berikan untuk kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hingga saat ini kami akan membawa persembahan kami ya Bapa. Persembahan persepuluhan, persembahan kasih. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Luruskan, sucikan ya Bapa persembahan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita berdoa syafaat untuk kota Sydney, Indonesia, dan situasi saat ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas ibadah siang hari ini secara online yang kami adakan Tuhan. Semua berlangsung baik, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena anugerah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, dan hamba-hamba-Mu untuk kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kota Sydney Tuhan, di mana tempat kami tinggal. Biarlah Engkau yang menyertai kota Sydney ini Tuhan, untuk bisa kembali normal Tuhan, kembali pulih Tuhan, perekonomian, pekerjaan, apapun Tuhan yang kami doakan Tuhan. Kami percaya bahwa situasi saat-saat ini Tuhan di kota Sydney akan terus Tuhan berlangsung, akan menjadi lebih baik dan semakin baik Tuhan ke depannya Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa untuk situasi bangsa Indonesia saat ini Tuhan, untuk menghadapi virus corona atau perekonomian yang ada Tuhan. Engkau yang menjaga bangsa Indonesia untuk tetap kuat Tuhan di dalam menghadapi situasi dan kondisi Tuhan pasca pandemik ini Tuhan. Kami percaya di mana kami tinggal Tuhan, untuk setiap kami berdoa untuk bangsa ini, untuk negeri ini Tuhan, untuk di mana kami tempat tinggal di Sydney juga Tuhan. Biarlah Engkau yang menjagai kami, Engkau yang menjagai keluarga besar kami Tuhan, orang tua kami, om tante kami Tuhan, anak-anak kami, maupun kakak adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, Engkau yang menuntun kehidupan mereka Tuhan. Bapa, biarlah kami tetap setia berdoa bagi bangsa Australia dan bangsa Indonesia Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami bersatu hati mendoakan bangsa-bangsa ini Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk situasi saat ini Tuhan, situasi yang di kota Sydney Tuhan. Kami percaya bahwa fase pandemik yang kedua kali ini Tuhan tidak terjadi di kota ini Tuhan. Biarlah semuanya Kau yang menuntun, Kau yang menyelesaikan Tuhan, bahwa virus ini akan segera berlalu Tuhan. Biarlah di mana situasi saat ini Tuhan, di situasi yang terus membaik dan semakin membaik Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berdoa untuk bangsa ini, untuk kota ini Tuhan, di mana tempat kami tinggal pada saat ini Bapa. Engkau juga yang menyertai teman-teman kami, Engkau yang memulihkan Tuhan perekonomian mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap doa syafaat ini Tuhan, kami percaya dan kami mengamini semua yang ada Tuhan. Semua ada waktu-Mu Tuhan, untuk kami bisa terus percaya dan berpegang teguh. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam kasih setia-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita. Kita nanti sebentar akan Zoom juga ya. Kalau bisa kita bisa berfellowship. Sudah lama, khususnya teman-teman yang lama tidak jumpa, kita bisa masuk dalam Zoom yang sebentar kita akan selesai. Setelah selesai acara ini, mari kita akhiri ibadah kita, nyanyikan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dan buka hatimu, terima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Buka hatimu, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidup sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita berkata amin. Sampai jumpa pada acara kebaktian di saat yang akan datang. God bless you.